Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Woi, cakep. Ganteng. Geng, kita dengan Bang Jerry Joel. Wah, bener ya namanya Joel. Sekeluarga namanya JJ semua. Joel diambil dari nama Billy Joel. Ya kan? Geng, ini Bang Jerry ini penggiat komunitas nih. Ternyata beliau ini berdomisili di Metro. Apanya? Oh, gantengnya nggak kelihatan. Di kamera ya. Oh. Nah, domisili di Metro. Nah, kita bertanya-tanya nih soal sampelnya beliau ini di Metro nih. Gimana nih sepak terjangnya Bang Jerry terhadap komunitas-komunitas yang terjadi di Metro nih, ya kan? Kita nggak kalau kan gue tarik sejarah dulu nih, ya kan? Hingganya ntar nyambungnya ke Metro nih, Bang Jar. Eh, komunitas berapa banyak komunitas yang lo masukin waktu itu, Bang? 2005 itu gue Ngomong pernah didata tuh. agak deketan dikit. Kalau mau nyender juga. 2005 itu waktu gue didata pernah sama kawan-kawan itu. 33 komunitas. 33 komunitas. Gue juga kaget. Komunitas pecinta cupang ada nggak di situ? Ada. Ada juga. Gue masuk juga. Oh, Betafish. Apa namanya? Betafish Metro kalau nggak salah ya. Betafish. Lupa gue dulu. Oh gitu. Itu 33 komunitas itu semuanya di Metro. Di Metro. Di Metro semuanya. Ada dog lover ya. Hah? Dog lover. Dog lover. Dog lover tuh berarti pecinta anjing. Ya dulu. Hmm. Sama Bang Iwan ya, Iwan Laksmana ya. Hah? Dari Bandar Lampung kan. Iya. Ya. Gue juga ikutan di situ. Jadi tim rescue lah. Tim rescue. Tapi lu punya anjing juga waktu itu? Punya Apa anjing lu? Pudel. banyak waktu itu. Herder. Banyak. Ya, Ya? ada juga. Ada juga. Pitbull ya? ada. Pitbull ada. Ada. Ya udah kadung jadi dog lover Iya. sih ya. Semuanya ada. Jadi gue nangkepin anjing-anjing liar dulu kan. Oke. Yang udah Rescue gigitin. Tuannya yang gigitin anjing lain gitu kan. Cuma mereka kan pada takut tuh. Gue juga nggak tahu kenapa gue berani. Iyalah gua ngeliat anjing aja kabur lihat. Gue dulu takut. Gitu. Apalagi megang-megang ya kan. Ya, Pertama kali anjing deket sama gue yang paling galak, kok diem. Akhirnya yang lain kan. Oke nih, nurut juga yang lain gitu kan. Di komunitas yang paling punya punya cerita sama relate sama lo banget itu komunitas yang mana, Bang? Semua sih ya. Semua punya kenangan, semua punya ini ya. Terakhir itu masih Vespa lama. Vespa itu gue dari tahun 9697 sampai detik ini. Walaupun Vespa gue udah habis. Iya, rame juga tuh Vespa di Metro sih. Trail. Vespa itu anggotanya datanya 500 orang loh. Iya, makanya Iya. rame juga tuh yang Metro itu juga. MSC, Metro Scooter Club. Gue bagian juga di situ. Di situ. Dan pernah jadi ketua juga di situ. Ketua Vespa. Terus pernah. itu yang paling banyak ininya, yang paling banyak anggotanya waktu itu komunitas yang mana? Vespa trail banyak. Sekitar 100 ke atas. 100 ke atas. Tom, trail owner Metro, yang namanya Metro lagi ngangkat Metro semua. Iya. Oke, pertanyaan gue gini. Lu nggak coba meriletkan antara satu community to community yang lain? Pernah. Kolaborasi community. Pernah. Itu Jadi gue dulu pernah. Jadi di Metro itu ada orang 5. Kita gabungin semua ini jadi forum komunikasi pemuda-pemudi Kota Metro. Tahun 2000. Komunikasi pemuda-pemudi Kota Metro. 2011 kalau nggak salah. Itu gabungin semua. Seluruh komunitas. Okay. Gue buat event waktu itu yang bisa kolaborasi. Jadi anak musik ketemu juga dengan anak-anak tari, dance. Terus juga ketemu dengan anak motor, anak reggae, segala macam komunitas Vespa, semua gue gabungin jadi satu. Tapi dalam satu momen yang mereka itu turun bareng-bareng. Ketika main musik di situ yang ngedance ya komunitas dance. Di situ pun dance collab dengan anak motor, ngedance di atas motor.
Jatuh nggak itu? Dari panggung lompat ke motor udah di bawah panggung tuh, Aduh. lompat di situ. Berdarah, patah kaki Enggak, dengan gaya dance lah ya. Oh, iya, iya, iya. Dan itu bukan laki-laki juga, perempuan. Cewek-cewek malah. Lompat dari atas panggung. Lompat. Nah, itu gue bisa collabin mereka gitu loh kan. Tapi kenapa kok akhirnya kok hanya sekali terus pelan-pelan mundur satu-satu tuh. Hilang kemana nih? Di tahun berapa lu ngerasain kemunduran hilang satu-satu itu? 2011 ya, semenjak itu. 2011 sudah Mulai ada gap oke. antar komunitas. Iya, termasuk band ya, musik tuh kan kayak gitu juga tuh. Oh, di Metro. Komunitas musiknya juga sama ya, ada gap tongkrongan ya intinya gitu Sama. ya. Karena gue nggak ngomongin orang, Iya, gue benar. ngomongin gue. Iya. Misalnya, karena gue pelaku. Iya. Apapun yang gue omongin sekarang ini diri gue. Iya. Gitu loh. Benar. Jadi apa ya kalau kayak berarti sekarang nih kondisi saat ini deh. Mm-mm. Kalau yang dulu berarti mulai kehilangan hilang. Kalau kondisi saat ini komunitas mana yang paling hidup di Metro, Bang? Oh, jadi gini. Setelah itu, gue sempat hilang juga. Elunya juga hilang. Gue ini? hilang. Aduh. Gue hilang. Gue sempat 5 tahun nggak keluar rumah. Gak apa-apa, buka aja deh kayaknya biar asapnya keluar juga. Nah, Gue sempat 5 tahun nggak keluar rumah. 5 tahun gak keluar rumah. Oh, lo ngilang itu tapi lo di rumah. Dalam rumah. Beli rokok aja gue nyuruh karyawan kan. Iya. Beli rokok. Gue malas keluar, malas ketemu siapa-siapa. Oke. 5 tahun. Sampai tahun 2017 ya, 18. Satu kawan datang. Ayo dong keluar. Oh, Jerry gitu. Gitu. Oke. Akhirnya gue tanya juga nih, ambil kesimpulan ya, udah mulai nih setahun ini kan nih, apa yang terjadi nih di Metro. Gue kaget keluar rumah kok ada neon box ya kan, ngikutin jalan segala macam, udah terang ya kan, terang, ada bangunan baru. Nyasar gue di kampung gue sendiri, coba kelahiran gue nyasar. Iya benar. Tuh keluar udah ada tol gitu. Ya karena gue jenuh nongkrong di sini, nanti salah. Iya. Nongkrong di sana salah. Karena ada gap ya. Maksudnya ada yang gini nih. Ada nggak sesuai pemikiran sebenarnya gitu sih, nggak beda pendapat. Ya. Oke, nah Tapi gitu. kalau yang lain mungkin enggak ya. Karena mereka mungkin pelaku dari 1-2 komunitas aja. Iya. Gue bagian dari banyak komunitas. Jadi gue yang ngerasa, wah gue nggak enak nih nongkrong sini. Ada kawan datang ke sini, lu pasti nih lagi ngomongin gue nih gitu kan. Itu real Metro. Iya. Anak-anak. Iya. Jadi intinya gini ya. Tadinya itu bersatu. Iya kan, tadinya gitu kan. Yang lu rasain gitu kan. Tadi satu, hingganya lu bikin event yang sifatnya nyatu kan lewat forum muda-mudi tadi itu. Hingganya kayaknya pecah banget di situ. Terus hilang satu-satu. Pas nongol kembali kok ada. Iya, kok ini suasana ini kok pemersatuan tuh kok nggak ada lagi ya? Kenapa kok bisa hilang sekarang pertanyaannya? Nah iya itu kan gitu. Pada saat itu memang gue yang membuat forum itu, gue langsung mengundurkan diri di hari itu juga. Ketika forum itu, ketika acara selesai? Iya, ketika acara selesai, gitu loh. Gue mengundurkan diri. Kenapa? Jadi acara itu harusnya selesai sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Tapi belum waktunya selesai. Udah selesai. Sudah dipotong. Sama beberapa pihak gitu loh ya. Kita sebut beberapa pihak yang gua anggap itu tim gua. Oke. Tim gua. Acara harus selesai gitu. Ya, gua kan pada saat itu ketua acara. Ketua pelaksana yang punya hak. Kebetulan tiba-tiba dipotong tanpa konfirmasi nih ke gua nih kan. Sedangkan banyak nih yang mau tampil nih. Jauh-jauh mereka datang, sudah dandan, sudah segala macam, nggak bisa tampil lah. Selisih jam 11 kurang 15 menit di off. Tinggal sekitar itulah, tinggal bandnya 3 kalau nggak salah. 3 penampil lagi ya. 3 penampil lagi. Dan jauh mereka. Dan itu bukan ini ya, bukan cuman Metro yang gue gabungin.
gue undang juga kalau nggak salah itu dari Pringsewu apa dari mana, dan mereka nggak bisa tampil. Gue malu kan, Iya. gue yang ngundang, Kok nggak bisa tampil kalau gitu. mereka nggak bisa tampil, gue kecewa, gue langsung mengundurkan diri kan Oh, di situ. gitu. Dan mereka tahu cerita itu semua, akhirnya mereka Kak Jerry aja mundurin diri nih. Iya. Tapi gue nggak pernah cerita semuanya kejadiannya Iya. apa-apa. Sekarang ini kan gue buka supaya kita yuk bareng lagi yuk. Iya, Gitu. iya. Kenapa? Akhirnya di tahun 2018 gue coba tanya ke mereka, kenapa kok nggak ada lagi sih event-event kayak dulu. Gue pancing karena mungkin udah bukan masanya gue lagi Iya, dong. betul. Ada generasi yang berikutnya, ya kan? Kok nggak ada greget, nggak ada giat sih di komunitas? Iya. Mati suri nih, gitu kan? Bukan mati suri karena gue enggak, gitu loh. Tapi ada something yang lain kan. Iya. Akhirnya dia keresahan itu muncul ketika ada yang nyebut kami sudah berusaha. Nah, tapi misalnya kita mau ngadain event, butuh biaya besar sekarang. Kenapa? Perizinan misalnya. Oke. Perizinan yang harus begini. Birokrasinya kompleks. Iya. Harus ke sana ke sini dengan biaya ini biaya itu. Akhirnya gagal mereka. Udah deh, off lah kalau begini. Kita mau ngadain acara-acara kumpul-kumpul atau mempersatukan kawan-kawan. Karena sedikit-sedikit dipertanyakan ketika kita kumpul gitu kan. Izinnya mana? Oke, kita udah siap izin gitu kan. Ada batas waktu. Misalnya jam kan 9 malam misalnya. jam 9 malam. Oke, batas waktu kan oke lumrah lah gitu ya kan. Karena kan pertimbangan keamanan kan. Tapi kalau sebelum itu memang sudah di-cut kan kasihan. Iya benar. Nah, Nge-cutnya yang lu lakuin dulu untuk ngurusin perizinan itu kayak gimana? pada waktu itu sih pemerintah kan mendukung dengan kegiatan-kegiatan itu poinnya. Pada waktu itu. Sebenarnya kalau menurut gua ya, yang anak baru ini berpikirnya kita mau bikin acara, terus kita butuh perizinan polisi, terus itu acara jalan, udahnya udah tuh gitu ya. Padahal nih mindsetnya harusnya dibalik nih. Gimana caranya biar pihak kepolisian mendukung gitu kan? Toh ini juga di wilayah yang ngadain juga anak metro, bukan pihak luar dan lain-lain. Kenapa nggak terapin sistem barter kalau itu bicara untung rugi? Maksud gua kayak gini nih. Kita taruh logo kepolisian metro misalkan kepolisian deh gitu kan di dalam backdropnya kita misalkan gitu, di dalam media placementnya kita taruh deh gitu. Artinya bentuk dukungan kepolisian adalah bukan cuma mengamankan tapi malah mensponsori ya. Artinya tidak minta biaya ya kita gitu kan. Artinya acara ini didukung oleh kepolisian gitu. Hingganya jadi bauran yang bagus. Dan yang kalau kayak kita dulu kayak gitu di sini juga gitu, sampai jalan anak-anak juga sama sih. Saat ini banyak yang menerapkan dengan sistem kayak gitu loh, maksudnya sistem barter. Masalahnya tugas kepolisian kan misalkan itu bukan misalkan ya, tugas kepolisian kan mengayomi, melindungi gitu ya. Artinya kan bisa diajak kerjasama. Kalau itu seputaran memang acaranya memang bermanfaat untuk masyarakat Lampung, tidak berpotensi, setelah dianalisa tidak berpotensi buat mengancam keamanan yang kayak gimana gitu kan. Artinya kita juga mengajak pihak manapun, artinya kepolisian atau dinas pariwisata untuk berbaur gitu. Dengan cara kita minta dukungan apa nih? Ya kita Pak Dinpar gitu misalkan, Pak Kadis. Kita minta tolong tempatnya Pak Kadis di sini gitu. Kita ini nggak punya uang tapi kita punya karya nih buat ini gitu ya. Nanti kalau ini logonya Dinpar masuk di ini kita deh ya kan, masuk di backdropnya kita gitu kan, si Pak Kapolsek misalkan gitu ya. Ya kayak gitu sih sebenarnya yang kita lakuin. Jadi acaranya jalan sebenarnya gitu. Dulu seperti itu 2011. Bahkan Dirlantas di acara waktu itu, waktu gue satuin, datengin mobil SIM gratis, perpanjang gratis, disupport banget. Semua gue libatin pada saat itu. Jadi sampai dari lapas itu gue undang narapidana, mencontohkan bagaimana caranya sih supaya motor kita aman. Itu gue undang, datang praktek.
Kita siapin motor gitu. Untuk dirusak. untuk dirusak sengaja. Coba. Motor siapa? Komunitas. Iya. Mereka mau demi hal-hal yang kayak gitu dulu, solid kan Iya. mereka. Iya, artinya kan itu edukasi Iya, kan kontennya. dari pihak keamanan Kodim semua kita libatin Iya kan harusnya kan kayak mereka. gitu ya. Cuek aja karena kan kita warganya loh gitu kan. Kita bagian dari situ yang memang bukan pihak asing, bukan pihak Iya. luar yang akan berpotensi untuk mengacaukan sistem kan karena nggak ada acara ini pun kita bagian dari sistem loh gitu kan, sistem satuan keamanan di situ atau satuan pemerintahan di situ atau satuan stakeholder di situ gitu kan, pengusaha-pengusahanya dengan segenap sponsor-sponsornya harusnya kan kayak gitu tuh. Bantulah bang, misalkan sponsornya rokok misalkan gitu ya, bang bantulah bang, abang kan jualan rokok di Metro ya sih, bantulah kita ini bikin acara misalnya gitu kan, tinggal bilang Pak Kapolsek tolonglah dibantu kita Pak ya kan, sebenarnya kan gitu dengan koordinasi yang dengan bahasa-bahasa kita kondisinya memang harus jalan gitu. Kita kalau kita berangkatnya kalau punya uang sih udah tinggal bayar aja. Makanya akhirnya karena kekurangan itu gue coba yuk kita rame-rame, yuk kita bangun tempat buat kita sendiri gitu loh, panggung buat kita sendiri. Kalau memang bikin Cafe Mama. ya, Cafe Mama udah lama sih 2005, tapi tanpa komunitas ya dulu, tempat untuk wadah komunitas. Gue bareng kawan-kawan yuk, Cafe Mama dulu ngapain? rumah makan. Oh, rumah makan. 2005 itu dibuka rumah makan. Oke. Nggak cocok ya buat komunitas ya. Ya, pasti bener-bener yang pengunjung datang makan selesai gitu. Nah, munculnya itu ketika keresahan itu datang, yuk kita bangun sendiri panggungnya. Panggung itu bukan berarti panggung beneran, tapi wadah. Ketika mereka mau teater ada tempat. Iya. Ketika mereka bikin panggung permanen ya di situ ya berarti. ada di situ. Luas di belakang itu kan. Iya. Mereka mau ngapain kayak main bola kayak segala macem gitu. Ya lo welcome lah idenya ya. Positif. Jadi ada handicraft waktu itu. Anak-anak sablon. Ya. Komunitas-komunitas itu semua. Nah, murah. bahkan komunitas yang nggak ada tempatnya harusnya di situ. Apa itu? Trail, mau nge-trail di mana tempat gua? Tapi kumpul juga di situ. Di parkir. Iya, nongkrong. Iya. Parkiran nongkrong. Kopdar lah ya. Kopdar. FPTI. Apa itu? Federasi Panjat Tebing Indonesia. Yang dulu pernah gua gabung juga di situ. Kan sudah kehilangan nih. Tempat lagi. Sudah hilang. Wall climbingnya udah hilang. Iya. Udah bukan di situ lagi, entah di mana sekarang. Bangunin dong wall climbing. Rencananya, tapi biayanya lumayan juga gitu kan. Hancur Pak. Nah, akhirnya apa? Silakan tempat gue dipakai. Buat tempat apa? Sama anak-anak curhat. Ya buat tempat curhat. Iya. Cari solusi kalau belum ada tempatnya kita ngomong-ngomong soal curhat, lu jomblo ya sekarang? Udah skip ya kan, kali-kali aja ya. Masuk ya kan, masuk. Oke, balik ke wall climbing. Promo gratis. Ingat follow. Kemarin drummer gue gitu juga. Nah, drummer gue tuh kan abis pisah tuh sama istrinya. Dia jadi duda gitu kan. Terus gue sampein aja tuh drummernya Jenderal, si Ringga. Gue bilang, Ringga duda nih, gue bilang. Alhamdulillah sekarang. Iya, masih duda. Belum dapet. Jadi lagi hunting, jadi seleksi gitu. Maksudnya siapa nih yang berpotensi untuk dinikahin kan gitu. Cari jodoh. Ini ada duda cari jodoh nih yang sesuai ya kan, silakan DM Instagramnya ya kan, Haringga_Tanjung ya kan. Udah lihat di bawah ini. Underscore ya kayak gitu. Nah sekarang Bang Jerry jomblo nih, yang berminat ya kan tinggal follow aja Instagramnya ya kan, bukan apa mancing dong. Wall climbing deh. Wall climbing. Terus apa lagi yang nggak ada tempatnya lagi menurut lo di situ? Hampir rata-rata sekarang kehilangan tempat semua. Iya benar. Mau musik mau apapun kehilangan. Oke, kita nggak bahas pandemi lah ya. Tapi gue bahas udah harusnya kita masuk ke zona solusi, zona adaptasi. Iya. Apa yang dilakuin sama komunitas-komunitas itu
pada saat sekarang inilah gitu. Apa nggak ada kegiatan gitu? Nggak ada sih agenda, cuman nggak Pasti memungkinkan ada, gitu ya. ada. Banyak tumburannya kan, tabrakannya Iya, kan. iya. Dengan COVID inilah. Bang, Gitu. lu sepakat nggak sih kalau era sekarang ini eranya kolaborasi sebenarnya? Harusnya, Iya kan? harusnya gitu. Collab itu bukan cuma karena kita kenal, Iya. karena kita satu kampung. Enggak, kalau untuk komunitas. Karena kita satu kota, kita baru collab. Yuk lawan dengan kota lain. Kelebihannya kan ada tolak ukur sih sekarang. Benar. Kenapa? Karena mereka masih butuh pengakuan. Iya, iya. Eksistensi, ya kan? Gengsi. Akhirnya pola itu yang ngebuat Yang itu saingan. yang muncul di permukaan pola yang kayak gitu sebetulnya. Harusnya kita collab. Collab misalnya Metro dengan Bandar Lampung. Ya. Apa yang bisa diserap nih? Mm-mm. Diserap dari Bandar Lampung begini. Bandar Lampung pun begitu Iya, misalnya kalau kan. ngomongin komunitas yang lu sebut tadi, ya di Bandar Lampung punya kali anak Vespa. Iya, banyak. Ya kan, ada panjat tebing juga ada. Ada. Musisi rame di sini ya kan. Sebenarnya gitu sih. Iya. Nah, PR-nya kayak gini sih menurut gua. Kalau ngomongin ini kita masuk ke zona musik ya. Buat teman-teman komunitas musik di Metro, kalau kalian buang-buang waktu dengan ada gap sana sini sih, itu menurut gua buang-buang waktu ya, karena masih ada anak Bandar Lampung nih. Ya. Masih ada anak Bandar Lampung yang paling bener itu adalah gimana caranya kalian kuat dalam satu kesatuan, baru satuin visinya dengan anak-anak sini gitu. Kolaborasi itu kan yang lu bilang tadi bukan karena kenal, bener, karena visi gitu. Iya. Iya kan? Ada kesamaan visi. Ada kesamaan visi yang sama, makanya terjadi kolaborasi walaupun nggak kenal. Iya, bukan misi dulu. Iya. Visi dulu. Misi bisa jadi beda. Beda misinya. Misalnya kalau misi kan lebih ke cara, lebih ke gerakannya gitu. Tapi visinya sama. Gua rasa sih itu bisa kolaborasi. Tapi kecuali kalau visinya udah beda ya. Ya itu pasti jelas nggak bisa kolaborasi. Makanya balikin ke visi deh gitu. Lebih baik ke situ deh. Kalau kayak komunitas, misalkan nih kayak Dog Lover, kita bicaranya itu deh. Iya. Apa visinya? Iya. Nah, ketika udah menyerap visi, maka misinya akan beriringan itu. Oh, ternyata bro, Dog Lover ya kan. Itu anak Vespa ada yang punya anjing juga. Ya kan? Itu anak band tuh, pemain bassnya si ini punya tuh ya kan. Punya anjing tuh. Ya kan? Nah, kayak gitu kan intinya. Nah, terus si Dog Lover nih yang punya anjing itu punya Vespa juga sebenarnya. Jadi jangan beradu gengsi atau beradu apa ya? Gerakan gue yang lebih bagus daripada gerakan lo gitu. Iya. Karena kadang band aja deh ya. Banyak band di Metro. Tapi kadang orangnya itu juga. Namanya aja ganti-ganti. Namanya gonta-ganti, pindah sana pindah sini. Oh, berarti nggak ngajak-ngajak nih yang lain ya? Mungkin yang lain udah pada pensiun mungkin kan ya. Kehabisan musisi kah? Ini antara kehabisan musisi apa nggak ada regenerasi, atau yang regenerasi selanjutnya nggak mau muncul? Pasti ada. Generasi yang lama harusnya bisa collab juga kembali lagi dengan generasi yang baru. Iya, benar. Karena sekarang gue lihat komunitas generasi musisi yang senior, ya sudah sama yang senior. Yang junior sama yang junior. Gitu. Oh, itu udah gap juga itu. Udah gap juga. Iya, karena gimana beda, caranya beda. nih? Beda tuh kan, obrolan yang tua sama yang muda tuh jelas beda. Iya, bukan nggak boleh ya bang ya. Ya nggak bisa gitu bang. Nggak bisa gitu zaman sekarang bang. Artinya ada tanggung jawab moral, orang yang lebih tua tuh ada tanggung jawab moral. Karena dia mau diem aja nggak ngelakuin apapun, orang tua itu dicontoh sama yang lebih muda gitu loh. Jadi tapi sekarang udah mulai eksis lagi nih yang tua-tua nih ngeband walaupun di kafe-kafe gitu kan ya. Mulai yang muda main, yang tua mulai ikut ngeliat gitu. Tapi kapan yang senior yang main, gue lihat yang muda sepi. Iya. Mau nongkrong situ, kawan bokap gue, gitu kan. Itu. Ya harusnya bangga Harusnya dong ya, bangga. gila bapak lo anak nongkrong. Kalau lu nggak nongkrong, lu berarti mencoreng orang tua lu ya. Gitu sih. Kan Walaupun beda tongkrongan, maksudnya gini loh, walaupun
nongkrongnya nggak harus ada bokap lo gitu, lu tinggal curi-curi waktu aja. Contohnya misalkan gini, ada momen gini loh bang, kayak gue nih ya, gue tuh nongkrong sama teman-teman bokap gue gitu. Tapi kalau ada bapak gue nih, gue melipir ya kan. Karena contoh simpelnya gini deh, gue nggak bisa ngerokok nih kan kalau ada bapak gue. Nah, begitu bapak gue cabut ya kan, gue nongkrong tuh sama temen-temen bokap, gue ngerokok juga tuh ya kan. Wah seru, harusnya kan kayak gitu ya bang ya. Iya, gue gitu. Bokap gue udah almarhum. Iya, sama kita. Iya, sama gitu ya. Kita doain aja deh ya. Amin ya. Jadi kawan-kawan bokap gue sering ketemu sama gue nih, ngobrol. Jadi gimana nih sekarang ini? Nongkrong di mana? Ya kan, nongkrong sini om, gitu kan. Yaudah sekali-sekali nongkrong sini. Dateng gue. Bukan kalau mindset orang ini orang so tua amat nongkrongnya sama yang tua-tua, ya kan. Kembali lagi jangan bicara seperti itu. Ini menyambung tali silaturahmi. Satu itu yang pertama. Karena dia benci Tuhan apa? Iya. Memutuskan tali silaturahmi kan. Bener. Kita lanjutkan itu semua. Gitu loh. Jadi poin kolaborasi itu kayak gini bang. Gimana mau kolaps kalau kenal aja enggak gitu loh. Ya kenalan lah minimal sama satu kota gitu. Gimana kalau mau kolaps kalau visinya aja beda gitu kan. Ya itu nggak bakal kecapai kalau bawa visi masing-masing nih. Ini gua itu lu lihat lah di sini nih tamu udah nggak berhenti nih ngobrol sama gua kan hari ini ya. Oh, gua ngantri nih sampai jam berapa deh? Oh, jam 2 malam tuh. Artinya mereka tuh datang ke sini sharing sama gua nggak cuman sekedar ngobrol di podcast doang sebenarnya bang. Artinya gue itu jagain banget tuh silaturahmi sama teman-teman gitu. Saat gua libur sekalipun itu gua nggak datang ke sini gitu. Justru gua pakai waktu libur gua untuk bersilaturahmi sama teman-teman gue yang lain gitu. Gantian lah, masa gue juga nggak mau teman-teman gue bilang nggak maunya datengin doang gitu kan. Pasti ada lah yang kepikiran ke situ gitu. Tapi nanti ada yang belain gue tuh, enggak kok dia pas libur dia nongkrong sama gue gitu kan. Ya iyalah nggak mungkin badan gue dibelah jadi 10 ya kan. Ntar minggu depan gue nongkrong tempat lo, tempat yang lain gitu. Kalau kebutuhan kita kan karena ini tempat umum ya kan, kedai dan lain-lain, ya nongkrong. Kadang kan mereka tuh datang sini malah nggak ngobrol sama gue, malah gue nggak tahu bang malah. Toto di depan ngobrol lama panjang, Toto pulang gitu, baru nanti si Vino ngasih tahu tuh. Tadi ada si ini. Oh iya, kok gue nggak tahu ya, nggak bilang juga sih mereka. Cuman sekedar ngobrol di sini aja udah. Ya kayak gitulah nemuin silaturahmi yang ngebina silaturahmi itu bagus karena persatuan itu bukan cuman fungsinya bukan untuk memperbesar, tapi mempercepat gerakan sebetulnya bang. Ini kalau ngomongin musik nih geng, dulu General Band itu ngeband sendirian mau masuk label itu sampai putus asa. Itu padahal diuji sama Allah itu dari tahun 2002, 2004 itu kita udah mau bubar, 2 tahun doang. Karena ngerasa jalan sendirian. Dan ketika 2004 tuh bang, Jenderal memutuskan untuk bikin karya, lalu mencari teman. Teman-teman yang satu visi nih. Yang bikin karya juga, terus yang visinya sama nih. Mau masuk label. Gitu kan, karena mau memperdengarkan karya kita nih dengan skala yang lebih luas. Gitu kan. Dimulai dari mana, belajarnya dari mana, kita buka majalah Tracks, High dan lain-lain, kita buka literatur, kita baca British Invasion, ya kan, kita buka sejarah lampau, kenapa Jakarta anak independennya hidup dan solid, anak Bandung, anak ini segala macam kita pelajarin. Oh ternyata mereka besar dari kota mereka sendiri bang. Iya. Gitu. Oh berarti kita harus berteman, berarti kita harus membesarkan kota kita aja dulu sendiri nih. Tanpa terasa, hanya butuh waktu 1 tahun. Kita semua udah keburu diambil label duluan gitu. Dan bergeraknya sangat-sangat cepat waktu itu bang. Manggung orang butuh manggung tuh mungkin 100 atau 1000 kali panggung gitu ya. Kita waktu itu cuman berapa kali manggung nyampe label gitu. Gerakan tuh kita lakuin bersama-sama sebetulnya. Karena apa ya, engage-nya, kita ngomongin engage-nya kan. Engage-nya lebih terdengar gitu pada saat orang bicaranya ada General Band gitu. Nah, yang dibutuhkan industri ternyata bukan talent, just talent, tapi ramai ya kan. Pasar yang dibutuhkan kan. Riuh ya kan yang dibutuhkan itu. Hingganya yang harusnya terbaca industri adalah Lampung ini
produktif gitu loh. Lampung ini menghasilkan banyak talent. Dia tidak bicara jenderal gitu. Walaupun jenderalnya mau dikontrak. Gitu. Oh ternyata band-band ini solid gitu dengan temennya. Dia tanya random dia turun dari pesawat, keluar dari bandara, dia tanya tukang beca, Pak ada band-band bagus nggak sih di Lampung nih? Wah ada tuh tukang beca gitu ya kan. Tukang beca aja tahu gitu band-band Lampung, artinya gitu tuh. Karena visinya memang kita gimana caranya besar di kota kita sendiri aja dulu gitu. Visinya gitu tuh. Nah gua rasa sih ini harusnya dibawa nih ini sharing juga nih Bang ya kan di Ngobrol Metro. santai ya. Ngobrol santai. Buang-buang waktu menurut gua sih kalau bikin urusan sendiri, mau beradu gengsi, mau beradu apa gitu. Apalagi kalau ngomongin Metro ya. Kita yang di Bandar Lampung ini aja gua menghindari gap gitu. Nah, menurut lu nih, pandangan lu yang di Bandar Lampung, ngelihat kawan-kawan yang di Metro ini, gimana menurut lu? Kocak sih menurut gua ya, teman-teman gua nih. Gua banyak kok swipe musisi di sana tuh. Ada Aris yang satu lighting sama gua. Terus ada Pain in Black gitu, band undergroundnya. Terus ada Senyawa band ya. Ya kalian itu harusnya ngomong generasi selanjutnya gitu. Teman-teman itu harusnya karena kalian punya bekal pemersatu, apalagi Aris ya, Aris. Band Gerang itu apa sih nama bandnya? Crossbone. Nih. Riz, lu sama Crossbone itu harusnya sekarang bukan ngeband untuk diri lu sendiri, tapi lu harus ngeband dengan untuk generasi saat ini dan yang akan datang gitu. Lu punya beban moral itu gitu. Mimpi ya nama bandnya? BP. Oh studio lu ya BP itu Riz. Habis itu ada Pain in Black undergroundnya kalian hidupin lagi itunya gitu. PIB. Oh iya, Pain in Black. Kemudian ada Senyawa band yang dulu lettingannya bareng sama Bumi ya? Enggak ya, bareng. Bukan. Sama Clasher Community lah sama band-band gue dulu Jenderal, BAG, Getting Wet apa dan lain-lain lah anak-anak Bandar Lampung itu satu letting itu. Dia bergerak di Metro, gue bergerak di Bandar Lampung gitu. Nah, kalian satuin itulah gitu. Nah, ajarin sama adik-adik ya kan, adik-adik generasi sekarang sama selanjutnya ajarin apa itu persatuan ya kan. Ajarin apa itu kumpul-kumpul, ajarin apa itu kolaborasi gitu. Jadi nggak perlu pihak luar. Nah saat ini Bang, jujur ya, gua ngelihatnya nih ya kan, lu ngelihatnya kayak gimana nggak? Gua ngelihatnya gini, anaknya nongkrong nggak sih? Nongkrong Bang. Anak-anak Metro tuh nongkrong bareng, karena gue berapa kali kan bikin event di situ. Tapi saling ngunci network. Ya. Ini barang gua nih. Ya kan? Jadi lu tahu nggak, nongkrong duduk bareng ngopi, ya kan, ada ketawa bareng ngopi dan lain-lain, tapi ada gap yang tercipta dan berasa banget di situ di tongkrongan itu gitu. Karena ada network yang terkunci gitu. Yang tahu nggak mau bilang nih, karena takut tersaingi. Ya kan, ya misal nih yang sudah kayak misalkan yang udah paham tentang agregator publishing, agregator digital content bla 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 bla. Dia fokus sama kontennya, tapi dia lupa nih. Dia harusnya buka jalur ke teman-teman bahwasannya harus seperti ini. Lu lu kan ini tuh, lu kenapa gua nggak maju-maju lu Bang gitu kan. Nah, lu tuh harus bikin ini supaya ini. Tapi nggak bisa jalan sendiri. Oh, berarti ajak si ini gitu dong. Harusnya gitu. Buka semua networknya. Jangan takut rezeki lu diambil orang gitu loh. Itu sih yang gua baca. Ya kultur kita tuh kayak gitu. Di Bandar Lampung juga awalnya kayak gitu. Tapi begitu jalan saling membuka network, ternyata malah makin bersaudara gitu. Karena gila ya itu network yang sebenarnya, nah itu kerennya Bang kalau kita ngebuka network. Temen yang kita udah buka networknya nih, dia akan berpikir gini, gila ya, ini network atau peluang yang kira-kira ini sebenarnya mengancam rezekinya dia, tapi dialirin ke gua gitu. Dia apa nggak takut ya rezekinya itu ini ke gua gitu ya. Disampaikan lagi ke teman-teman kita tadi, geng, ingat rezeki Allah yang ngatur. Nggak mungkin rezeki gue ini ketuker dengan gua ngebagi network atau tidak membagi network. Rezeki gue tuh udah segitu gitu. Iya dong. Iya. Iya dong Bang. Kalau bicara network,
di tempat gue nih ya, kenapa juga gue kok banyak maruk amat sih lo masuk ke komunitas semuanya gitu kan. Emang dari kecil ya gue suka kalau di rumah itu kayak kalau tidur ya sama kawan-kawan gue itu kayak ikan asin dijemur kata orang tua gue. Baris kumpul main sana main sini gitu kan, nginep lagi tempat kawan. Dari kecil gue jarang pulang kan. Nah begitupun ketika sekarang gue punya tempat ya kan, bangun tempat lagi Jack Coffee itu ya. Oh, Jack Coffee ya. Mm-mm. Wah, Anda promosi Cafe Mama Jack Coffee di sini iya, ya. sama tadi yang dipromosiin satu Jomblo lagi. ya. Jomblo juga jangan lupa ya gadis-gadis. Oke. Jadi ada keuntungannya buat gua. Anak bonsai nongkrong di tempat gua buat forum sendiri tuh di satu meja dengan komunitas mereka. Anak musik juga di situ. Penikmat kopi juga di situ. Ngebaur ya. Bener. Cuma memang kan mejanya terbagi-bagi tuh. Iya, bisa table juga ya kan. Iya. Ya kali satu table ya kan. Jadi gua nggak muat juga kali. itu karena itu gua kebangun silaturahmi, gua selalu datengin tuh. Table to table. Datang ngobrol, gue ikutan. Ketika ada satu titik permasalahan yang memang mereka tanya sama siapa lagi nih, nggak ada jalan keluar. Iya. Karena gue tahu orang yang mengerti di situ, gue tunjuk aja, lu tuh di meja itu anak-anak ikan. Iya. Kalau lu mau tahu, itu di meja itu anak-anak bonsai. Iya. Coba sharing, gitu kan. Kadang gue panggil, sini, ada perlu duduk. Iya. Nggak kenal nih, Iya. ya kan? Akhirnya kenal, ngobrol bareng. Artinya yang lo bangun tuh nggak cuma sekedar tempat ngopi bang, tapi social place. Iya betul. Di mana lo mempertemukan banyak community gitu atau banyak kepentingan orang di dalam satu tempat itu sebetulnya. Amin. Iya kan? Iya. Ya apa ya, kita bicaranya memang ya memang harus ada satu titik di mana nanti akan bersinggungan kok, di mana satu titik akan saling kepentingannya sama nih gitu sebenarnya gitu. Ya kan? Nah, harusnya berpikirnya ke arah situ gitu. Kalau ataupun menciptakan gap atau ngerasa gua lebih hebat dari lu, harusnya lu berpikir kalau nanti gua ada perlu sama dia nih ya kan gimana ya gitu kan, gua ada kadung gengsi lagi. Iya dong, pasti ke situ. Ingat Metro kecil, ingat Bandar Lampung kecil, ingat Lampung kecil ya kan kalau kita ngomongin circle ini ya, maksudnya circle passionnya kita. Pasti kenal juga bang, pasti kenal kalau ngomongin pecinta kucing misalkan gitu. Ya pasti kenal, pasti dari anggota 100 tuh masa nggak ada yang kenal sama anak Bandar Lampung, nggak mungkin. Sekarang gini, komunitas tuh kucing kan ada juga tuh, kucing, binatang, hewan peliharaan segala macam. Tempatnya di mana sih? Mereka pengen tahu, bingung. Iya. Mau gabung bingung, tempatnya di mana. Apapun komunitasnya ada rasa yang anak-anak baru tumbuhin, gue pengen loh, gue suka loh sama itu. Tapi di mana ya gue mau gabung sama mereka, mau sharing sama mereka, nggak ada tempat. Jadi kembali lagi ke pariwisata ya. Menurut lo nih, objek pariwisata, wisata keluarga akhirnya ya kan. Wisata keluarga itu apa? Banyak lah tempat wisata kayak pantai gitu kan. Objek, misalnya itu objek, candi atau apapun itu objek. Tapi sebenarnya tempat wisata yang maksud lu? Wisata keluarga. Iya. Wisata kita lah ya. Kita pengen refreshing di mana harus ada objek misalnya ya kan. Kita ke objek wisata. Tapi ketika tempat kita tidak ada objek gimana? Ya berarti harus pemikiran dong yang dimainin ya, gitu nggak sih? Kalau menurut gue ya, menurut gue sama kawan-kawan juga ada. Jadi wisata keluarga itu bukan tentang objek. Oke. Gitu. Tentang aktivitas. Iya. Kita ambil satu contoh. Di mana tempatnya? Kalau di Metro ada taman kota. Oke. Taman kota objek bukan sih? Bukan. Iya kan? Apa sih, cuma rumput, pohon, tempat duduk. Bukan objek wisata. Nggak tapi ada. Kok ramai. Keluarga banyak yang berwisata ke sana. Iya. Gitu. Jadi wisata keluarga itu ketika melihat aktivitas
ada kehidupan di suatu tempat. Ramai. Ramai. Ya. Jadi, yuk ikut yuk. Bawa anaknya nih, kemana? Kita lihat kucing. Di mana? Di taman. Datang mereka lihat di situ. Ada yang bawa kucing, ada yang bawa anjing. Macem-macem lah gitu kan. Anak komunitas pada kumpul di situ. Akhirnya hidup tuh. Jadi mereka pulang seneng nggak? Seneng. Abis lihat kucing gitu. Abis lihat apa lagi? Lihat ini. Itu sudah jadi wisata keluarga. Tapi ketika mereka memang nggak nyiapin tempat, bawa-bawa najis loh kemana, bawa-bawa ini loh, gitu kan misalnya. Jangan di sini, kotorannya gimana. Tapi balik lagi ke komunitas, mereka harus juga menjaga tempat itu ketika memang disupport gitu. Yang disupport tahu diri dong. Ya, kan? yang tahu diri gitu loh kan. Iya, lu anjing lu berak, lu nggak mau ngurusin namanya kayak gitu. Akhirnya collab lagi tuh harusnya komunitas dengan pihak pemerintah daerah, dengan keamanan, dengan petugas kebersihan. Gitu. Jadi wisata keluarga itu bukan tentang objek, harus ada objek. Gimana dengan daerah yang nggak ada objek wisata? Bukan harus menciptakan objek langsung dibangun candi itu. Nggak harus. Hidupin aja dulu aktivitasnya. Itu. Gue mulai satu visi nih ya kan. Nah, sebenarnya gitu yang perlu dibangun misalkan gini. Gimana sih biar band misalkan musik bisa hidup di Lampung? Nah, kita ngomongin Lampung deh. Ya berarti ciptain activity-nya gitu. Kita nggak perlu nunggu orang lain menciptakan itu. Orang Jakarta, orang mana-mana Bandung bikin menciptakan itu. Kita nggak perlu nunggu pemerintah kita atau pemerintah Indonesia ini untuk menciptakan itu. Kita nggak perlu nungguin pengusaha-pengusaha untuk menciptakan itu gitu. Ya kita yang menciptakan itu sebetulnya gitu kan. Dengan kolaborasi ya maksudnya. Oh, masalah kita di perizinan nih. Ya udah yang deket sama Pak Kapolsek mana sih geng kita gitu kan. Ya, ngobrol lah, Bang. Tolong, Bang. Ya kan. Ya deket sama dinas kebersihan gitu kan. Bang, nanti kita ngumpul sini, Bang ya. Nanti kalau ada kotoran segala macam tolong dibersihin, Bang, ya kan. Timnya tolong dikirim, nanti ini ada duit bersih-bersihnya misalkan gitu ya kan. Tolonglah Bang, disupport lah kami ini. Kan kayak gitu, semua itu bisa dikomunikasiin kan sebetulnya. Nah, artinya apa yang harus diciptakan saat ini, itu pun sama yang lagi dilakuin sama anak-anak musik di Bandar Lampung. PR-nya Bang, bukan menciptakan komunitas lagi sebenarnya. Itu terlalu sempit kalau ngomongin. 33 komunitas buat gue tuh, menurut gue ya, kalau orang lain ngeliatnya gede, buat gue sih belum sebenarnya. Karena PR-nya bukan di community ternyata Bang. Tapi kita ngomongin lebih luas dari komun itu ekosistem. Ekosistem. Bahwasannya yang harus diuntungkan dari komunitas ini, ya ketika komunitas ini bergerak, itu bukan hanya bebannya bukan menguntungkan komunitas itu saja. Apabila komunitas ini besar, maka ya kan? Maka akan ada misal gini ya, kita bilang industri musik lah sampelnya di gua ya, karena gua pelaku musik ya di Lampung. Kalau komunitas musik ini gua besarkan, maka yang tercipta ekosistemnya akan hidup. Misal industri rekaman, langkah yang mau gue lakuin misalnya gini deh, gue mau bikin album kompilasi. Kenapa album kompilasi nggak? Karena kompilasi adalah alat persatuan. Ya kan? Dengan menciptakan CD kompilasi atau lagu berkompilasi, maka lu akan merasakan kita di dalam satu wadah yang sama. Kita nggak butuh tempat nongkrong, ya kan? Gitu kan? Lu bilang kita nggak butuh objek, tapi kita butuh di mana tempat yang kita ngerasain kita ada sama-sama di situ. Gitu kan. Nah, itu alat pemersatu kita. Dengan kayak gitu kita saling berconnecting gitu misalkan gitu ya. Kita ciptain CD kompilasi, kita bikin kompilasi. Kalau ini besar, ya kan? Maka bukan cuma komunitas kita yang besar. Dari proses aja itu sudah membantu semuanya. Misalkan 10 lagu di dalam CD. Berarti 10 lagu akan direkam. Nah, pertanyaannya direkam di mana? Nah, kan gitu. Dulu jawabannya harus di Jakarta. Iya kan? Dulu jawabannya gitu. Kalau sekarang, kalau dia di Metro, ya tempat Aris ada. Ya kan? Tempatnya si David senyawa tuh ada gitu. Jawabannya ada tuh. Artinya mereka terlibat di situ. Artinya itu tuh udah. Artinya sektor industri rekaman di situ akan hidup. Yang kedua kita ngomongin panggung. Kita nggak ngomong panggung dalam konvensional ya, artinya konser yang di mana segala macam. Kita ngomongin panggung virtual.
Artinya kebutuhan sound system ya kan, itu bisa gerak lagi, lighting dengan broadcast bisa ini lagi gitu kan. Terus industri kreatif yang lainnya akan tumbuh di mana? Mungkin di Metro orang-orang startupnya menciptakan aplikasi-aplikasi di mana bisa mempermudah itu semua. Artinya gitu. Kalau ini besar, maka dampaknya akan kemana-mana gitu. UMKM hidup, UMKM semuanya hidup gitu kan. Atau kalau dia cafe to cafe, bisa nggak Bang Jerry gue main di cafe lo, tapi pakai prokes ya Bang, misalkan gitu ya. Nanti kita dibubarin Bang ya kan kalau kita nggak pakai prokes misalkan gitu. Oh iya gitu kan, nggak apa-apa deh gitu. Tapi Abang bantu batasi juga ya Bang misalkan gitu ya. Kita juga bawa tamu nih, misalkan kompilasi kita ada 10 band nih, kita aja 10 band, satu band 5 orang udah 50 Bang. Udah 50 orang tuh yang ngisi di kafe Abang tuh ya kan. Udah nggak prokes itu sudah. Ya kan kayak gitu tuh. Tapi kita bisa siasati dengan cara apa Bang? Kita bagi 3 gelombang misalkan gitu. 3 gelombang Bang, ya kan? 3 band pertama ya kan, kemudian 3 band selanjutnya itu akan keluar dari lokasi itu. Ya kan kita masukin 3 band selanjutnya gitu. Nanti dibantu sama ini ya Bang ya. harus Kan sebenarnya banyak solusi, simple dan solusinya itu banyak banget gitu loh Bang. Hingganya kita memasukkan tamu yang lain yang akan melihat secara langsung misalkan, dan itu jumlahnya mungkin sekitar 10 orang aja Bang. Dan orang penggiat-penggiat sektor UMKM atau sektor ekonomi kreatif yang lainnya akan menciptakan, oh berarti anak-anak udah kadung rame kayak gini tapi mereka nggak bisa nonton, kita bikin mengundang kreator-kreator yang lainnya kan, kita bikin live ini deh misalkan. Kayak di Metro tuh ada Muhammad Siddiq tuh, ada konten kreator tuh, YouTuber ya di situ ya. Ya kan dia akan bergerak tuh untuk mensupport itu gitu. Oh teman-teman ini dia akan mendatangi semuanya. Akhirnya, nah bro lu punya beban moral juga bro ya kan. Beban moral lu adalah bagaimana lu mempromosikan kota Metro gitu. Satu itu, yang kedua bagaimana lu menyatukan teman-teman ya kan, minimal yang seumuran lo gitu. Hingganya berdampak secara positif gitu. Untuk Metro khusus, Lampung secara keseluruhan, Indonesia secara menyeluruh gitu. Karena dampaknya kalau besar, maka akan ditonton banyak orang. Kita berharap banyak juga dari Muhammad Siddiq. Kenapa? Karena subscribernya banyak gitu. Karena potensi akan dilihatnya akan besar. Nah, gerakan yang berpotensi besar itu akan besar juga kalau disupport sama lu gitu. Nah, itu beban moralnya konten kreator gitu. Beban moral. Nah itu maksud gue kan, semua akhirnya terkoneksi gitu loh Bang. Nah sayang kalau seandainya nih band dari musik ngomongin adu hebat, adu bagus, adu skill gitu. Udah nggak zaman lagi, ya kan? Gimana caranya nih beritanya bisa besar, hingganya orang yang dilihat bro, karyanya gitu, karyanya yang dilihat. Kita tuh dihargain karena karya kok. The Potters tuh dihargain karena punya keterlaluan lagunya gitu. Jenderal dihargain karena punya mati berdiri gitu. Gue dengar banyak komunitas itu matinya begini. Antara hidup dan mati kita ngomong nih. Hidup matinya komunitas ya. Ketika komunitas itu mau tumbuh, tugas kita hidupi komunitas. Tapi komunitas itu belum hidup, banyak yang cari hidup di komunitas. Banyak yang cari kehidupan di komunitas. Akhirnya sebenarnya nggak ada masalah juga. Masalah. Tapi lu harus tahu stepnya bro, ya kan? Iya. Sama kayak gua ini kan hidup di komunitas nih. Gua jujur Bang, gua mencari hidup di komunitas. Betul. Tapi gua punya step gitu. Pada saat step awal, gua nggak boleh ngomongin gua cari hidup di situ karena nggak bakal nemu. Komunitasnya belum hidup udah jadi hidup. Iya kan, berarti bukan di situ tempat lu gitu. Mau cari duit cepet ya nggak di situ gitu. Nanti akan ketemu muaranya. Iya dong, makanya gue bilang nih, skill gue misalkan nih di komunitas musik, anak-anak home recordingnya ikut gabung tuh di situ, ya kan? Nih kalau gue punya network anak-anak band, berarti gue punya potensi nih nanti teman-teman nih generasi selanjutnya akan rekaman di tempat gue nih, karena semua teman gue akan mensuggest gue. Iya. Gitu dong. Nggak bisa lu cari makan, lu ngolah teman-teman lu sendiri nih. Jangan, kalau bisa lu gratisin teman-teman lu tuh yang mau bikin itu, yang punya ide itu. Artinya masalah lu apa? Gua mau rekaman nggak punya duit, udah lu rekaman tempat gua gratis. Artinya kan jadi portfolio lu. Gua status gua dari yang punya studio recording jadi produsernya dia tuh kan. Statusnya produser. Kan kayak gitu kan. Kepemilikan aransemen, ya kan, kepemilikan musik yang udah lu buat gitu. Lu memproduserin naik kelas dong lu. Ya kan?
Lu nggak perlu bayar tapi lu promosiin juga ya studio gua misalkan gitu kan. Nah, nanti generasi selanjutnya akan mensuggest nih. Ya teman-teman yang tadi udah dibantu akan mensuggest tuh ke generasi selanjutnya. Bahwasannya ada loh studio recording nih yang bantuin kita dulu nih si ini nih. Iya. Ya kan ada nih ini atau ada pejabat nih ya kan Pak Wali Kota misalkan mau bikin lagu tentang kebersihan kota Metro misalkan gitu. Rekaman di mana? Ada Pak di Metro Pak. Ya, Gak usah jauh-jauh. gak usah jauh-jauh gitu kan dan generasinya itu benar-benar qualified. Nah, itulah ajang pembuktian diri sebenarnya. Lu layak nggak kalau ngomongin wah di Metro dibayar murah gitu. Ya masalahnya bukan di situ. Masalahnya lu layak nggak dibayar mahal. Bener gak sih Bang? Iya betul. Harusnya kan pembuktian diri dong. Kalau lu lihat lu sudah dapat apa namanya portfolio yang banyak gitu kan, terus menciptakan sesuatu yang besar, maka lu layak dibayar mahal gitu. Nggak usah sebut. Iya. Orang justru cari lu. Iya dong. Lu jangan bahas modal lu berapa ke gua gitu. Karena semua usaha itu butuh modal, bro. Ya kan? Gua udah bikin ini, gua udah modal ini segala macam. Maka harga rekamannya misalnya segini. Maka gua harus dibayar segini. Lu gila ya gitu kan. Mendingan gua sama yang mahal sekalian gitu. Jadi guru matematika aja. Iya kan gitu. Nah, bikin sesuatu artinya kan lu support tuh. Nah, gua tahu lu pengennya dibayar misalkan nih lu pengennya dibayarnya satu kali lu melakukan pekerjaan tuh misalkan 10 juta gitu ya. Oh dibayarnya cuma 100.000 terus di Metro gitu kan. Gue maunya 10 juta gitu. Ya ada stepnya gitu. Ada. Bisa nggak sih nggak dibayar 10 juta? Bisa. Tapi pakai step dong. Kalau step yang harusnya saat ini memang 100.000, terima aja dulu 100.000 itu. Tapi tunjukin kualitinya, tunjukin langkah-langkahnya, tunjukin kalau hasilnya memang bisa bagus gitu loh, excellent dan luar biasa. Hingganya nanti orang malu bayar lu 100.000 gitu loh maksudnya. Betul. Gitu loh Bang, Betul maksud gue tuh banget. Bang. Ya sama kayak dulu bikin apa? Ya yang ngeband nih The Potters gitu. Jangan 100.000 lah kejauhan. Nggak dibayar malah istilahnya kan. Nasi bungkus deh. Iya, Ya kan? bungkus deh. Ya udahlah Bang, nggak apa-apa lah, yang penting main deh. Kan kayak gitu. Saat booming dengan singlenya masih lo mau bayar 100.000 gitu. Nggak datang gue Bang. Ya kan? Atau kawan nih kita datang. Cuman kawan jadinya nggak enak kan sama kita gitu kan. Masa gue mau ngasih nasi bungkus lagi Iya, yang model begini ya kan? Iya. Ini kelasnya udah bukan nasi bungkus nih, gitu. Artinya bukan kita lagi yang mikirin itu gitu. Ngalir nanti sampai Ngalir. ketemu muaranya. Sampai apa ya, sampai kayak simpelnya gini deh kalau ngomongin Kiki, Andika, Dide gitu. Bahkan datang ke tempat orang itu dia nggak perlu nyanyi loh kalau udah bener-bener dapat pengakuan bener skalanya besar ya. Main ke tempat pengusaha, main doang nih ngobrol segala macam, nemenin ngobrol, nemenin ngopi, pulangnya disanguin tuh. Ya kan Dek, ini Dek apa buat jajan ya kan, pasti lagi nggak manggung kan, pandemi kan. Wih Bang, makasih banget Bang, ya kan gitu tuh. Itu Nah artinya network, hubungan emosional bro yang harus dibangun sebenarnya. Bahkan untuk di posisi yang sekelas Andika, Kiki, Dide itu emosional yang dibangun gitu. hebatnya tali silaturahmi itu. Benar gitu. Rezeki bisa datang, segala macam bisa datang. Lagi susah nggak ada panggung. Ya masa abang-abang kita juga nggak peka sih gitu kan. Ya iya kan, masa sih nggak peka Bang, ya kan. Dia juga ngerti lah. Udah nonton jadi manggung gimana nih ya? Ya nggak manggung Bang gitu kan. Nggak ada, terus gimana dong? Ya tabungan aja gitu. Terus 1 tahun ini udah. Ya habis juga tabungan gitu. Oh, ya udah. Udah ngobrol ngalir-ngalir, pulangnya nih buat orang rumah misalkan gitu. Alhamdulillah gitu. Kan ya sebenarnya kayak gitu tuh. Mungkin timingnya dulu waktu pas punya duit, dikasih duit sama abang-abang kita, itu kayak nggak penting buat kita, nggak ada rasanya tuh duit misalkan. Karena kita juga punya duit segitu Bang. Kalau sekarang dibantu 100.000 aja kayaknya orang ini udah bantu gua banget karena memang kita perlu dibantu gitu misalkan gitu. Besok silaturahmi kemana? Ini kayaknya gue curhat Ikut banget. gua. Ikut lah. Biar kecipratan ya. Itu lu pernah main ke tempat pengusaha tuh Bang? Yang ngobrol tuh ya. Itu sampai dikasih jajan tuh ya. Itu sampai disuruh nulis sendiri tuh angkanya dulu di rekening tuh. Waduh. Suruh nulis sendiri. Gue waktu itu ngetik 10 juta waktu itu. Boleh. Isi sendiri. 1 0 0 0 0 0 0 0. Enter. Udah.
Cukup, cukup bang. Yang penting ada depannya. Kalau daripada kosong ini apa nih? tapi yang gue tulis juga gue lihat juga nih, sultan banget ini. Ini kalau 10 juta sih tidak mengurangi kekayaan dia ini ya kan. Kok nggak kurang ini kayaknya? Kalau lu kurang kan ya kan? Enggak, bohong lu nih. Geli-gelian aja kan. Itulah sultan. Iya itu. Ya alhamdulillahnya kan. Nah itu kenapa bisa kayak gitu, karena terbangun hubungan emosional dan silaturahmi tadi bang sebetulnya. Bukan kita memanfaatkan itu, tidak, karena memang itulah yang kita tanam dari dulu gitu. Kita selama kita berteman dulu gitu, populer terus berteman, kita main di sana, kita nggak pernah minta dibayar malah gitu kan. Udahlah bang, nggak usah lah bang, ya kita ngerasa juga lo abang gua misalkan gitu ya, terus gua juga ya ampun duit segitu mah gue juga punya kali, udah santai aja sih gitu kan, udah sih bang. Nah hubungan itu terus yang dibina mana, pada saat susah sekarang gitu dibantu gitu loh bang. Ada Pas gitu ada momennya. cerita nih. Ini bercandaan almarhum bokap gua kan. Ketika gua dulu disuruh terus lanjutin silaturahmi kalau papa udah nggak ada. Digituin terus. Kenapa pak? Gitu kan. Nih jadi begini ceritanya katanya kan. Ada penggali kubur, tukang penggali kubur yang kerjanya sehari bisa 3 kali 2 kali kecapean. Gali kubur itu kerjaannya dan tinggal dekat kuburan di situ. Suatu ketika dia gali sebelum jenazah datang, dia ketiduran di bawah pohon. Tiba-tiba dia mimpi. Dalam mimpi itu datang 2 orang. Malaikat mungkar nakir nih jangan-jangan. Tapi dalam bentuk orang. Iya. Wujud manusia gitu loh kan. Datang 2 makhluk ya. Iya. Ngobrol nih, wah kan. Misalnya kita sebut aja namanya siapa nih yang tukang gali kubur, Joni misalnya ya kan, Joni. John. Tepok, siapa lu di sini? Oh, Joni, kata dia kan. Kenalan nih, bertiga ngobrol-ngobrol. John, lu udah lama jadi penggali kubur? Udah nerusin usaha bokap. Nah, terus ini siapa nih? Wah, disebutlah mereka dengan nama manusianya juga gitu loh kan, ngobrol. Anak berapa John sekarang? Anak 2. Misalnya nih lagi pandemi. Jadi ini kerjaan lo. Ya begini, alhamdulillah bersyukur kata dia kan. Kenapa? Ya lagi pandemi nih. Banyak yang masuk kata dia kan. Banyak yang masuk kayak kan. Mati ya kan. Kata dia kan. Oh, bersyukur kata dia kan. Tapi nggak pengen juga keadaan begini kata dia kan. Udah ngobrol. Tiba-tiba dibangunin sama orang. Bangun. Jenazah datang. Oh, tadi mimpi kata dia kan. Mimpi masukin jenazah, udah selesai dimakamkan, pulang dia. Berapa lama kemudian si penggali kubur meninggal. Meninggal, gantian dia yang di dalam kubur. Datang dong malaikat yang mungkar nakir tadi ya. Iya, mau nanya-nanya nih, ya kan, mau nanya-nanya. Begitu masuk, nih ada jenazah baru nih. Kita tanya dulu nih, guyonan kan. Bongkar sama dia. Pas begitu mau ditanya, lu John, kata dia kan. Lu bahasanya gitu. Ngapain lu di sini? Mati kan. Cepet amat, baru kemarin ngobrol kita gitu kan. Ayo dong ngobrol. Sikut-sikutan nih, ya kan. Gimana mau tanya enggak? Kita kan udah kenal lama, kawan ya kan, kita pernah ngobrol, kita pernah silaturahmi dulu. Udah aman ini kan berangkat. Akhirnya enggak ditanya-tanya tuh. Aman. Hebat kan tali silaturahmi. Iya, ternyata dia temenan sama malaikat. Iya. Karena perbuatan baik dia selama ini, jenazah dia kuburin, ikhlas segala macam gitu. Akhirnya nggak tanya-tanya tuh. Ya kan? Mereka juga tahu kali dia si Joni nyembah Allah ya kan. Iya, tahu semuanya, udah kenal. Islam kan lo, Islam. Gimana sholat lo? Wah, begini anak. Artinya Joni nggak sengaja punya orang dalam di kuburan. Punya orang dalam, dia cerita semuanya, keluh kesah segala macam. Malaikat ngerti dong, ya kan? Apalagi udah silaturahmi, ya kan? Nah, itulah kehebatan silaturahmi gitu ya. Bokap gue. Boleh juga tuh, bener ya. Jadi kunci silaturahmi itu sampai sedalam itu ya bang ya. Maksudnya walaupun sekedar cerita lucu-lucuan, tapi ini apa ya? Sama kan kejadiannya? Sama yang kita di kehidupan nyata. Iya, saling peka lah intinya gitu. Kan kita tahu lah semuanya tuh nggak ada yang instan lah. Kalau kita belajar dari, kalau patokan kita tuh finansial gitu ya bang, nggak ada orang yang lahir langsung kaya tuh nggak ada.
lahir aja telanjang bulat tuh, nggak bawa apa-apa istilahnya kan. Hmm. Nah, masalah lu lahir dari anak orang kaya atau anak orang miskin gitu. Jadi kalau kita balik ke situ sih, kalau lu susah ya jangan salahin orang lain ya kan. Nah, kenapa lu mau susah? Intinya gitu. Makanya gue orangnya juga nggak pernah mau ribet sih Bang Jar ya kan. Kalau sekira-kiranya ribet, kalau ada yang ribet kenapa, kalau ada yang kayak gini kenapa harus bikin ribet sih gitu kan. Harus kalau misalkan eh, kita ngapain ngebuktiin diri kita tuh hebat dan lain-lain gitu kan. Yang penting kita jalan di visi yang lebih luas gitu. Gue tuh cuman nggak mau gini loh Bang. Kita sadar potensi potensi wilayah kita sadar potensi teman-teman kita sadar potensi kita sadar potensi yang bisa mensupport kita. Tapi kita nggak mau melakukan apa-apa gitu loh. Hmm. Nah itu sayang banget menurut gua sih. Terus kita kan di metro, nggak kan kita kan di Lampung gitu. Ya jangan mentang-mentang kita di daerah terus kita punya menyempit-nyempitkan, mengkerdil-kerdilkan pemikiran kita dong. Seharusnya kita walaupun di daerah kita harus meluas-luaskan pemikiran kita gitu. Kita harus punya pemikiran yang lebih luas dari orang. Nggak mungkin nggak bisa. Era sekarang udah sangat mumpuni loh gitu. Era sekarang udah sangat mumpuni karena teknologi informasi itu sangat sangat ini gitu. Dulu kita bisa hebat tanpa informasi, ya kan? Tanpa gadget, tanpa Tanpa segala gadget, macam. ya kan? Main ke tempat lu aja harus pakai telepati. Jerry ada di rumah nggak ya? Ada. Oh, jam Oke. segini. Nah, iya, ada kan? dan ada gitu kan, Ada. hebat ya kan. Nah, chemistry-nya dapet banget dulu itu kan. Angga, gua mau cepet Angga nih. Jam berapa? Jam 2. Jam 2. Oh, di pos ronda Iya. kan. Kita tuh tahu yang kayak gitu tuh. Makanya gue bilang telepati tuh. Dan anehnya tuh nggak tahu kenapa ada gitu. Ada. Hebat ya. Dan itu nggak tahu kenapa gitu. Nah kalau sekarang kan emang harusnya dengan teknologi yang mempermudah itu harusnya bisa langsung cepat dikejar dong misalkan nih. Nah dulu resikonya kalau dia nggak ada, wih kita udah jauh-jauh dateng gitu. Kalau sekarang sih peluang nggak bisa nemuin tuh kayaknya kecil ya. Cuman masalahnya mau nggak mau itu doang bang. Udah ada GPS, udah lengkap. Iya. Gak ketemu. Mm-mm. Orangnya nggak ada. Iya. Kayaknya itu masalahnya cuma di situ deh. Mau nggak mau itu doang. Karena gini, kesempatan-kesempatan kita komunikasi itu, silaturahmi itu kan banyak dikasih Tuhan. Iya. Cuma kita yang nggak sadar gitu loh. Tiba-tiba kita dipertemukan gitu. Ada kesempatan cuma gara-gara sebatang rokok kita bisa jadi kawan, Iya. jalin silaturahmi, tapi meliharanya yang sulit. Gara-gara segelas kopi. Segelas kopi. Mm. Banyak deh hal-hal yang begitu gitu. Kalau zaman dulu kan cari musuh itu gampang, Gampang lah. ya kan? Toelnya kupingnya. Toel kuping jadi musuh, ya kan? Sekarang nyari dulu bilang nyari kawan yang susah. Sekarang nyari kawan gampang. Sebatang rokok jadi kawan. Iya. Segelas kopi jadi kawan. Hmm. Cuma pelihara, Iya, maintenance maintenance pertemanan itu. semua itu gimana? Iya, ngebina hubungan itu yang sulit ya. Tuh. Abis kenal, tukeran nomor HP sama kawan, selesai. Iya. Hilang komunikasi. Oke, part ini bang. Kalau gue sih harapan gue gini loh bang. Searah nggak sih sama lo nih ya? Gue pengennya malah kita udah nggak ngomongin metro lagi gitu. Iya, betul. Gue tuh udah mencoba men-skip itu. Jadi dari tadi ngobrolin masalah komunitas tuh cuman gue pengen baca peta aja sebenarnya di apa sih yang terjadi di sana gitu. Karena maksud inti gue adalah gimana sih caranya anak-anak Bandar Lampung dan anak metro bener-bener bekerja sama untuk memajukan Lampung secara keseluruhan gitu ya. Lampung untuk bekerjasama bagaimana menghidupi yaitu tadi kan menghidupi aktivitas saja dulu nih, aktivitas hingganya nanti tercipta industri-industri ya kan yang lain, hingganya membuat sultan-sultan kita yang kaya-kaya ini yang tadinya nggak pede untuk masuk ke bisnis tertentu misalkan, dia berani benar-benar pede karena ada pelakunya gitu, pelaku usahanya gitu, misalkan kayak musik gitu ya. Oh ternyata di musik ini ada bisnis publishing. Oh di musik ada bisnis recording ya kan. Di musik ada bisnis merchandise. Ya kan di musik ada bisnis apa namanya? Kayak panggung gitu, vendor dan lain-lain. Oh ternyata luas ya gitu. Luas. Gue tinggal menginjek di mana nih gitu. Karena memang butuh itu gitu kan kebutuhan itu. Terus
Sultan yang dalam sisi komunitas yang lain juga kayak gitu tuh. Tadinya cuman bikin buat komunitas, ini bikin perlombaan, misalkan lomba panjat wall of, kita bikin wall of apa yang skalanya internasional. Ya kan? Memang harganya 2 miliar, Bang, ya kan? Tapi yang datang orang Amerika, ya kan? Karena cuman Metro yang punya itu gitu, yang punya Metro. Berarti dia datang ke Indonesia yang punya itu cuman orang Metro. Ya kan, pilihannya dia harus datang ke Metro, kalau nggak sewa nih wall, bawa ke Surabaya misalkan gitu. Pilihan cuma dua itu, Bang. Orang datang ke Metro atau bawa alatnya lu sewa gitu. Kita tanya nih sama Sultan Metro. Iya dong, harusnya kan kayak gitu. Mau Sultan Metro apa Sultan dari tempat lain nih yang bangun Sama aja nih? kan kita duduk, kita ini berdiri di tanah Lampung yang sama gitu loh, Bang. Maksud gue skip lagi gengnya teman-teman Metro gitu, teman-teman musik di Metro. Mungkin sebagian ada yang kenal gue juga gitu. Gue sebagian kenal banyak juga sih di Metro, musisi-musisinya gitu. Ayo kita berkolaborasi. Kita bergandengan tangan, kita bertukar pikiran gitu, bertukar network, bertukar apa ya, ide gitu. Hingganya kita benar-benar bisa kesampaian gitu. Sekarang udah lebih gampang kok, kayak ngomongin David Fit, Aris gitu. Itu yang deket-deket sama gue tuh, Bang. Kalau kemarin lu lakuin itu buat diri lu sendiri, hari ini lu harus lakuin untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Ya kan? Terus tanpa menghilangkan esensi lu sebagai musisi. Lu bisa main musik kok di rumah gitu. Kan banyak tuh teman-teman YouTuber di sana yang bisa, dulu dari kamar lu bisa ngasilin uang kok sebenarnya. Gue bilang ke teman-teman gue, lu butuh popularitas apa butuh uang? Gue bilang kan gitu. Jawab dulu nih pertanyaan gue. Butuh duit nggak? Oke. Berarti yang penting duit kan? Lu berarti main musik nggak terkenal nggak apa-apa, tapi yang penting punya duit kan, ya kan? Kayak gitu kan. Oh ya udah, ini poinnya, ini yang harus lu lakuin gitu. Tapi kalau lu nggak ngincar duit, kalau duit gue punya nggak, gue butuh popularitas. Oh berarti ini yang harus lu lakuin. Nah ayo kita duduk bareng-bareng gitu, kita bahas. Makanya kenapa belum bisa gue bahas sekarang, karena semua treatment harus sesuai sama karakternya masing-masing, Bang. Makanya gue bilang kan, treatmentnya harus nyesuaiin itu gitu, karena band lu sama band gua beda. Belum tentu cara yang gua terapkan di band gua itu berfungsi di band lu. Belum tentu. Lu inget pisang goreng sama tahu bunting kan? Itu di satu etalase yang sama, pembelinya beda, Bang. Iya. Pengolahannya pun beda. Iya dong, pengolahan beda. Ya kan, walaupun etalasenya sama. Iya. Karena peminatnya beda dong. Berarti kita perlu nyamain frame. Iya. Masuk dalam satu frame yang sama. Betul, Bang. Sebenarnya gitu. Nah, menurut lu gimana? Itu menurut gua nih tadi. Kalau si Aris sih setahu gue sekarang sudah bagus tuh. Sudah ada tuh. Dia ngerakin kawan-kawan kan. Di KMKM kalau nggak salah. Apa itu? Komunitas Musik, musik Kota Metro apa ya kalau nggak salah. KMKM. KMKM gitu kan. Itu mulai tuh aktif tuh gue lihat tuh di story. Alhamdulillah. Jadi kemana mereka nongkrong, manggung segala macam, mereka bawa bendera itu. Iya. Mulai digerakin, ngajak anak-anak kawan gabung lagi. Itu Aris tuh dan kawan-kawan tuh. Gue lihat. Mulai. Lah, Bang. Terus jangan pokoknya ajarin apa yang lo laluin zaman dulu gitu. Itu yang harus ditularin gitu. Dan mereka harus apa ya, generasi hari ini dan selanjutnya harus meneruskan itu gitu. Bukan ininya ya, maksud gua bukan hal-hal yang harus sama gitu, enggak. Artinya utamanya adalah ngejagain itu tuh, united gitu. United itu bukan hanya memperbesar tapi mempercepat langkah gitu. Nah, memang caranya beda-beda tuh. Nanti di zamannya kan beda-beda. Kayak hari ini kita ngomongin, kalau dulu kita nongkrong dan telepati, Iya. ya kan? Kalau saat ini kita digital, misalkan gitu, bisa WA-an, bisa kolaborasi aja kan nggak harus datang duduk bareng terus kita main gitu. Iya. Bisa jadi lu duduk di rumah, lu rekam video lu, gue duduk di rumah rekam video, siapa yang mau ngedit nih? Lu aja deh nggak? Oke, gue yang ngedit misalkan gitu. Kata-kata satuin, collab. Namanya collab dan lebih gampang gitu loh sekarang. Tapi mau nggak kayak gitu? Gitu kan, collab dong. Yang udah lebih senior harus ngomong yang muda. Yang muda jangan sungkan-sungkan, jangan deg-degan ketemu sama senior gitu, Bang.
nanya dong bang, ya, bang ini dong bang, gitu. Ini podcast ini nih sebagai mediator nih salah satunya. Kan mereka butuh mediator juga dong. Iya. Nah, obrolan ini mudah-mudahan jadi mediator Mm-mm. untuk mereka gitu kan. Amin. Kemarin Bang Angga ngobrol tentang ini nih, Nah, sama Bang Jerry gitu kan. Coba deh hubungin salah satunya. boleh. Bang Angga, Bang, yang kemarin dibahas kemarin tuh gimana nih Bang? Kita mau collab. Iya. Ya kan, hubungin di sini nih Iya. kita. Gitu. Iya dong, solusinya gitu. Dan kita tuh mau nggak mau pasti saling kenal deh kan. Iya. Kayak Jenderal gitu ya. Pasti ada manggung juga kok di Metro gitu. Anak Metro juga pasti ada manggung juga kan di Karang gitu. Gila keren banget kalau kita bikin sama-sama gitu. Nih kalau bareng nih misalkan ngomongin YouTube deh. Anak band di Metro mau masuk ke YouTube nggak pede bang. Kenapa? Karena subscribernya 0, 3. Ya kan nggak pede kita mau jadi YouTuber kalau lebih awal. Nih, gua kasih tahu ya. Formulanya simple. Lu sama-sama bareng-bareng. Lu kumpulin nggak usah banyak-banyak, 10 deh. Lu bikin album kompilasi 10 lu treatment nih. Nah, satu orang nih, syarat YouTube itu cuma 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Simple kan? Ya kan? Nih satu band ya kan 5 orang personil. Kan jadi 10 band ada 50 tuh. Nah lu bagi aja tuh gimana caranya nyampe 1000 subscriber tuh. Ya tinggal bikin akun aja dan saling mensubscribe. Beres lu. Selesai. 1000 itu. Dengan 50 orang ini monetize massal. Itu 10 band monetize semua. Simple kan dan waktunya orang butuh 3 tahun. Butuh 2 tahun, butuh 3 tahun, butuh 4 tahun mungkin gitu. Lu cuma butuh waktu nggak nyampe sebulan. Monetize bang. Teamwork. Ya kan? Cepat kan? Cepat. Cepat nggak? Udah gede, cepet. Percepatan itu. Percepatan yang sangat luar biasa. Masalahnya mau nggak gitu. Iya. Ngapain kita buang-buang waktu untuk saling bergesekan? Mendingan duduk bareng ngobrol. Lu bikin kopi, modalnya cuma itu tuh. Bikin kopi, rokok. Ya kan? Nggak punya rokok, joinan sama temen lu. Ya kan? Udahnya bikin account. Bikin account berapa detik sih bang? Ini dari 4G mulai ke 5G loh ini. Dari 4G ke 5G nih. Gua nggak tahu lagi second to second ini sudah. Jadi account 1, 2, 3, 4 nih 50. 1000 account dibagi 50 berarti satu band bebannya adalah 200 akun misalkan gitu ya. 20 akun doang. Satu band tuh cuma 20 akun karena kita punya apa? 50 teman-teman yang lain dong. Ih, beratnya di mana, Bang? Satu band cuma 20 account, terus 49 teman kita punya 20. Si 20 mensubscribe 10 talent yang lainnya nih. Yang tadi mensubscribe ini dong. Ya di situ doang tuh. 2 minggu lebih 2 hari lah itu kelar itu. Kayaknya jaringan ini sebenarnya ini ngomong jaringan ya kan? Ya iyalah. Logis gak sih bang? Logis Ya, gak? logis lah. Logis, sangat logis. Kalau dulu apa sih? Koral ya? Komunitas Reggae Lampung. Dia undang tuh acara di Pasar Seni. Undang dari Metro Band siapa nih? Dari Pringsewu siapa nih? Kumpul nih komunitas reggae. Kumpul jadi satu. Emang ada nih orang-orang luar yang ngerti sedikit-sedikit datang. Tapi kan kita itu cuma berapa kota, bawa masa banyak, dihitung. Itu kumpul semua, gantian. Kita ngeband, mereka nonton. Terus aplikasinya diputar. Iya. Sama aja sebenarnya, hanya bedanya sekarang ini kan zamannya begini. Iya, gitu adaptasi loh. dong. Adaptasi Dong. dulu. Nggak bisa maksain dengan era yang dulu. Iya. Kalau kita paksain berarti kita yang gila gitu. Padahal keren lah itu sistem itu. Gitu. Udah beradaptasi dengan dunia yang baru. Gua rasa sih semua itu ada solusinya gitu. Itu sampel kecil aja misalkan gue bilang, yuk kita daripada ngumpul, kita bikin program apa itu enggak? Programnya namanya monetizing massal. Siapa yang mau terlibat? Tunjuk tangan, misalkan yuk gabung, ya kan? Kita nggak usah ngomongin kompetisi, nggak usah ini nih ada PR nih, ya kan? Oh ternyata yang kumpul 20 band bang, lebih cepat lagi tuh bang, Iya. seminggu beres itu, seminggu kelar itu. Kumpul 50, waduh 3 hari beres itu. Samain dulu visinya memang. Iya makanya gue bilang kan, kok dengan bersatu bukan itu tadi sampel yang gue bilang bukan hanya memperbesar, tapi mempercepat itu sampelnya bang. Sampelnya orang butuh waktu 3 tahun, kita cuma butuh waktu 3 hari.
artinya Anda menghemat berapa ratus hari itu. Nah, 3 hari setelah itu kita ngapain? Kita aktif gitu. Kita ciptakan konten, karya di situ. Kenapa? Ya, semua kan punya potensi buat ngasilin uang nih. Udah monetize semua kok. Akhirnya kan bukan beradu siapa paling hebat bang. Akhirnya beradu ide gitu. Destraknya lawan ide dilawan ide dilawan ide, karya dilawan karya dilawan karya. Itu jauh lebih positif bang. Ketimbang kita lebih ke mensubjektifkan, gue nggak suka sama lo gitu misalkan. Nah ya udah bikin tuh teman-teman yang bikin Max atau bikin apa, udah langsung jurnalisnya udah tinggal tulis nih. Jerry nggak suka sama Angga, misalkan gitu kan. Ada ngobrol, artinya ada konten di situ, gitu kan. Jadi semua terbawa sebenarnya. Thumbnail ya, ada clickbait misalkan di situ. Ya udah gitu. Sesimpel itu bang. Langkahnya. Ya gua ngajak teman-teman di Metro lah buat itu semua. Bang Jerry, makasih banget ya ngobrolnya ya. Sama-sama nih, udah diundang ke sini. Gila ya. Bingung. Antriannya panjang ya. Iya, padahal cuma pengen ngobrol aja gitu ya. Ngobrol. Sayang bang, maksud gue tadi kalau kita ngobrol-ngobrol doang, semua obrolan kita yang penuh isi itu asik. Itu nggak kita bagi ke teman-teman sebenarnya. Bukan gua ya, tapi lu juga gitu. Maksud gua teman-teman gua harus kenal juga sama lu gitu. Teman-teman gua yang belum kenal sama lu, artinya dengan lu duduk sini gua ngenalin ke teman-teman gua, nih ada Bang Jerry, penggiat komunitas di Metro, ini yang punya Cafe Mama, yang punya J Coffee, ya kan, dia ini lagi, oh ya lu lagi jadi barista ya, lu jadi lagi pelatih barista di Lapas Metro juga ya, program pelatihan Lapas Metro. Dia nggak cuman di kafenya doang geng, ya dia jadi ngelatih narapidana tuh, warga binaan tuh dilatih dia, ya kan kemana-mana. Artinya secara pergerakan Bang Jerry, secara komunitas tuh udah mumpuni gitu, dan dulu jalan tuh udah lebih dari 10 tahun, dan gua angkat topi bang, ngeri lu ini bang. Nah artinya gitu, dia punya basis massa, basis community yang cukup berpengaruh lah gitu. Nah, gua pun kayak gitu juga bang, ya kan, dengan mungkin teman-teman di Metro dengan ngelihat gua duduk bareng ngobrol sama lu, artinya, oh ternyata mereka kenal ya, oh ternyata mereka sepemikiran ya, oh ternyata mereka menjalani misi yang sama walaupun beda kabupaten gitu ya, beda kota gitu. Kayak gitu. Intinya gitu loh bang. Benar-benar obrolan kita bawa manfaat ya bang. Penuh, full buat gue ya. Buat gue ini banyak ilmu gitu loh kan. Banyak ilmu. Dengan gue yang jadul ini kan. Gue yang vintage kan. Oke, thank you banget ya guys. Makasih. Bang Jerry Joel, give applause guys. Okay.